Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 17 ingin mempresentasikan mengenai miskonsepsi sifat koligatif yang beranggotakan saya sendiri, Roisya Fitriani, dan rekan saya, Putri Rahayu. Adapun referensi yang kami gunakan yaitu ada beberapa textbook dan jurnal yang bisa dilihat. Untuk KD yang pertama itu ada KD 3.1, yaitu menganalisis penyebab adanya fenomena sifat koligatif larutan pada penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmosis. Indikator yang pertama ada 3.1.1 menghitung konsentrasi suatu larutan atau fraksi mol dan molalitas. 3.1.2 menjelaskan penyebab adanya fenomena sifat koligatif larutan pada tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmosis. 3.1.3 menghubungkan konsentrasi atau fraksi mol dan komolalan dengan sifat koligatif larutan. 3.1.4 menyelesaikan perhitungan kimia terkait sifat koligatif larutan. Ya, kemudian pada kompetensi dasar selanjutnya yaitu pada 3.2 yaitu membedakan sifat koligatif larutan, elektrolit, dan larutan non-elektrolit. Kemudian indikator yang digunakan yaitu 3.2.1 menjelaskan perbedaan kenaikan titik didih larutan elektrolit dan non-elektrolit dengan konsentrasi yang sama. Kemudian pada 3.2.2 yaitu menjelaskan perbedaan penurunan titik beku larutan elektrolit dan non-elektrolit pada konsentrasi yang sama. Kemudian pada 3.2.3 menghitung penurunan titik beku dan kenaikan titik didih larutan elektrolit dan non-elektrolit dengan konsentrasi yang sama. Kemudian pada 3.2.4 yaitu menghitung tekanan osmosis larutan elektrolit dan non-elektrolit yang memiliki konsentrasi yang sama. Kemudian pada 3.2.5 menganalisis diagram PT untuk menafsirkan penurunan tekanan uap, penurunan titik beku, dan kenaikan titik didih larutan elektrolit dan non-elektrolit yang konsentrasinya sama. Ya, adapun karakteristik materi yang digunakan yaitu pada C2, dimensi konseptual itu indikatornya yang digunakan itu 3.1, kemudian 3.1.2, 3.2.1, dan 3.2.2. Kemudian pada C3, kolom konseptual yaitu 3.1.4. Dan pada dimensi prosedural yaitu 3.1.3, 3.2.3, dan 3.2.4. Kemudian pada C4 kolom prosedural ada indikator yang digunakan itu 3.2.5. Konsep inti yang akan kita bahas yang pertama itu ada penurunan titik beku, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, tekanan osmosis, dan sifat koligatif larutan elektrolit kuat. Yang pertama itu ada penurunan titik uap. Apabila zat terlarut bersifat non-volatil atau tidak menguap, tekanan uap larutan akan selalu lebih rendah dari tekanan uap larut murni yang volatil. Secara itu, tekanan uap dari pelarut volatil di atas larutan yang mengandung zat terlarut non-volatil berbanding lurus terhadap konsentrasi pelarut dalam larutan. Hubungan dalam sifat koligatif larutan ini dinyatakan secara kuantitatif dalam hukum Raoult. Tekanan Ya, kemudian pada tekanan titik didih dari suatu larutan adalah temperatur ketika tekanan uapnya sama dengan tekanan atmosfer luar. Oleh karena terjadinya penurunan tekanan uap larutan oleh keberadaan zat terlarut non-volatil, dibutuhkan kenaikan temperatur untuk menaikkan tekanan uap larutan hingga sama dengan tekanan atmosfer luar. Jadi, keberadaan zat terlarut dalam pelarut mengakibatkan terjadinya kenaikan titik didih. Nah, jadi titik didih larutan atau TB lebih tinggi dari titik didih pelarut murni atau TB0. Kemudian, kenaikan titik didih atau delta TB yaitu TB dikurang TB0 berbanding lurus terhadap konsentrasi atau molalitas yang dilambangkan dengan M kecil. Larutan sebagaimana dalam rumusnya yaitu molalitas sama dengan mol terlarut
per kilogram pelarut. Jadi, dimasukin dalam rumus delta TB, yaitu delta TB sama dengan KB kali M, di mana KB-nya itu ialah konstanta kenaikan titik didih molal dalam satuan derajat Celcius per M, dan molalitas dilambangkan yang saya sebutkan tadi dengan M kecil. Nah, ini ada diagram 3 fasa yang membandingkan antara titik didih larutan dan titik didih pelarut murni. Bisa dilihat ya, ini diagramnya berbentuk seperti ini. Next. Nah, kemudian ada penurunan titik beku. Pada larutan dengan pelarut volatil dan zat terlarut non-volatil, hanya partikel-partikel pelarut yang dapat menguap dari larutan sehingga meninggalkan partikel-partikel zat terlarut. Hal serupa juga terjadi dalam banyak kasus, di mana hanya partikel-partikel pelarut yang memadat atau membeku, meninggalkan partikel-partikel zat terlarut membentuk larutan yang konsentrasi beku dari suatu larutan adalah temperatur di mana tekanan uap larutan sama dengan tekanan uap pelarut murni. Pada temperatur ini, dua fasa, yaitu pelarut padat dan larutan cair, berada dalam kesetimbangan. Oleh karena itu, terjadinya penurunan tekanan uap larutan dari tekanan pada temperatur yang lebih rendah dibanding titik beku pelarut murni. Titik beku larutan atau TF lebih rendah dari titik beku pelarut murni atau TF0. Dengan kata lain, jumlah partikel-partikel pelarut yang keluar dan masuk padatan yang membeku per satuan waktu menjadi sama pada temperatur yang lebih rendah. Sifat koligatif larutan berupa penurunan titik beku atau delta TB, yaitu TF0 dikurang TF berbanding lurus terhadap konsentrasi atau molalitas yang dilambangkan dengan M kecil larutan sebagaimana dalam rumusnya, yaitu delta TF sama dengan KB dikali M kecil. Ini typo juga, harusnya KF, di mana KF-nya itu ialah konstanta penurunan titik beku molal dalam satuan derajat Celcius per molal, atau M kecil gitu. Next. Selanjutnya ada tekanan osmosis. Kedua larutan dengan konsentrasi yang berbeda dipisahkan oleh membran semipermeabel atau membran yang hanya dapat dilewati partikel pelarut namun tidak dapat dilewati partikel zat terlarut. Maka terjadi fenomena osmosis. Osmosis adalah peristiwa perpindahan selektif partikel-partikel pelarut melalui membran semipermeabel dari larutan dengan konsentrasi zat terlarut yang lebih rendah ke larutan dengan konsentrasi zat terlarut yang lebih tinggi. Nah, di sebelah ini ada gambar mengenai tekanan osmosis. Ilustrasi peristiwa osmosis pada bejana U. Ya, tekanan osmosis didefinisikan sebagai tekanan yang diberikan untuk menahan perpindahan neto partikel pelarut dari larutan dengan konsentrasi pelarut tinggi menuju larutan dengan konsentrasi pelarut rendah. Bila tekanan eksternal sebesar tekanan osmosis diberikan pada sisi larutan, maka ketinggian pelarut dan larutan akan kembali seperti semula. Nah, tekanan osmosis ini dilambangkan dengan pi, banding lurus terhadap jumlah partikel zat terlarut, yaitu N, dalam suatu volume larutan tertentu, yang volume dilambangkan dengan pi, yang merupakan molaritas yang dilambangkan dengan M besar, sebagaimana pi sama dengan N zat larut per V larutan dikali R kali T, sama dengan, atau bisa juga P sama dengan M kali R kali T. Nah, dengan R merupakan konstanta gas ideal dengan besar 0,0821 liter atm per mol Kelvin, dengan temperatur satuannya adalah Kelvin. Yang selanjutnya ada sifat koligatif larutan elektrolit kuat. Pendekatan sifat koligatif larutan elektrolit kuat sedikit berbeda dengan sifat koligatif larutan non-elektrolit. Hal ini dikarenakan sifat elektrolit yang dapat terdisosiasi menjadi ion-ion dalam larutan. Misalnya, satu unit senyawa CaCl2 dapat terdisosiasi menjadi ketika dilarutkan, yakni satu ion Ca2+ dan 2 ion Cl-. Oleh karena itu, perlu ikut diperhitungkan faktor Van Hoff, atau yang disuka dilambangkan dengan I, pada perhitungan larutan elektrolit.
Nah, adapun rumus untuk I sama dengan nilai ukur untuk larutan elektrolit per nilai ekspektasi untuk larutan elektrolit. Nah, bisa juga digunakan I sama dengan 1 plus dalam kurung N min 1 kali alfa, di mana N merupakan jumlah ion yang terdisosiasi dari satu unit formula senyawa, dan alfa merupakan derajat disosiasi senyawa. Nah, ini apabila suatu larutan ini elektrolit, maka dapat dimasukkan ke dalam rumus delta TB, delta TF, dan Pi, atau tekanan osmosis. Ya, kemudian di sini ada beberapa miskonsepsi dari sifat koligatif. Yang miskonsepsi pertama yaitu kenaikan titik didih pada larutan garam menyebabkan penguapan tidak terjadi pada saat penambahan garam. Seharusnya penambahan garam NaCl pada air menaikkan titik didih larutan. Nah, kemudian yang kedua itu adalah penurunan tekanan uap ditentukan oleh tekanan uap jenuh larutan dan jenis zat terlarut. Yang seharusnya itu ialah penurunan tekanan uap berbanding lurus dengan fraksi mol zat terlarut. Kemudian yang ketiga, alkohol bersifat volatil sehingga meningkatkan titik beku air ketika ditambahkan ke air, sementara garam menurunkan titik beku. Sebuah materi involatil menurunkan titik beku, sebuah materi volatil meningkatkan titik beku air. Jadi, alkohol atau campuran air memiliki titik beku lebih tinggi daripada air murni. Nah, seharusnya itu adalah titik beku alkohol atau campuran air lebih rendah dari air murni. Dan juga penurunan titik beku semua larutan tidak bergantung pada kevolatilan zat terlarut. Kemudian, miskonsepsi yang keempat maksudnya, yaitu penguapan air akan sulit karena interaksi antara ion garam dan molekul air, sehingga titik didih meningkat. Ion garam menarik dengan lebih kuat molekul air dan mencegah molekul-molekul air berkumpul. Selain itu, dalam pembekuan air, menurut persamaan reaksi NaCl plus H2O menjadi NaOH plus HCl, ikatan yang terdapat antara ion-ion OH- dan Na+, H+ dan Cl- dalam air menyebabkan penurunan titik beku dan kenaikan titik didih. Seharusnya itu, kenaikan titik didih dapat dijelaskan dari keterkaitannya dengan tekanan uap atau potensi kimia pelarut. Dalam konsep tekanan uap, cairan mendidih pada suhu saat tekanan uapnya sama dengan tekanan di sekitarnya atau atmosfer. Untuk pelarutnya, keberadaan zat terlarut mengurangi tekanan uapnya. Zat terlarut involatil dalam hal ini yaitu NaCl memiliki tekanan uap 0 dan tekanan uap larutan adalah hasil dari tekanan uap pelarut murni atau air dan fraksi mol dari pelarut dalam larutan menurut hukum Raoult. Sebagaimana fraksi mol pelarut atau air berkurang dalam larutan. Tekanan uap larutan berkurang juga, pun temperatur yang lebih tinggi dibutuhkan untuk tekanan uap sama dengan tekanan sekitar, sehingga titik didih meningkat. Begitu pula dengan kasus penurunan titik uap. Titik beku. Ya. Next. Kemudian, ini adalah metode pembelajaran yang mungkin akan kita gunakan dalam mengajarkan sifat koligatif, yaitu mode pembelajarannya itu menggunakan cooperative learning. Metodenya itu menggunakan guided inquiry based learning. Kemudian dianalogikan dalam membuat ice cream atau penerapan sifat koligatif penurunan titik beku. Nah, langkah pembelajarannya itu yang pertama itu ada orientasi. Jadi, guru memberikan suatu permasalahan kepada siswa dan membagi siswa dalam beberapa kelompok, serta membagikan LKS atau lembar kerja siswa pada tiap individu siswa. Kemudian, yang tahap kedua yaitu eksplorasi. Siswa berdiskusi, mengidentifikasi, dan menganalisa permasalahan pada lembar kerja. Nah, itu berdiskusinya antar kelompoknya gitu. Kemudian yang ketiga itu penemuan konsep. Siswa merumuskan hipotesa dan dari permasalahan dibantu arahan dari pendidik dengan cara pendidik bertanya dan memberikan perhatian atau motivasi secara rutin dan sama rata terhadap semua murid atau kelompok gitu ya. Kemudian yang keempat itu penerapannya. Penerapannya itu setiap kelompok bekerja sama dalam melakukan percobaan dan mengamati fenomena yang terjadi dalam percobaan.
Kemudian yang terakhir itu adalah penutupan. Siswa menganalisis hasil percobaan dan melaporkannya dalam LKS atau lembar kerja siswa yang awal-awal dibagikan kan. Kemudian dilakukan evaluasi kinerja siswa dalam percobaan. Nah, konten di LKS-nya itu ada berisi hasil analisis siswa dalam percobaan yang telah dikerjakan yang dikaitkan dengan hipotesa atau konsep yang telah dipelajari sebelumnya dan menjawab beberapa pertanyaan yang terkait penurunan titik beku yang terlampir pada lembar kerja siswa tersebut. Ya, sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.